Pembicara netik kita kali ini adalah seorang pria lulusan D3 Fakultas Kedokteran Hewan IPB. Tumbuh di keluarga yang mengalami kesulitan finansial membuat hidupnya tidak banyak memiliki pilihan dan menjadi sosok yang pemalu. Memulai Tiens hanya dengan modal meminjam uang pendaftaran dari adiknya. Beliau berjuang tanpa pengalaman, hanya bermodal konsisten mengikuti saran upline dan selalu hadir di pertemuan yang diadakan oleh One Vision. Tetapi justru inilah yang telah merubah jalan hidupnya menjadi luar biasa. Beliau hanya mengukir prestasi dari menjadi juara pembicara OP nasional hingga menjadi pembicara seminar di berbagai kota bahkan luar negeri. Beliau juga telah mendapatkan reward dari Tiens berupa trip ke beberapa negara, family car, dan super luxury car. Apa kunci sukses beliau dalam menjalankan bisnis Tiens? Mari kita belajar dari Dede Abdul Hoir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua ya. Oke, Bapak Ibu dimanapun hari ini Anda berada, hari ini adalah hari yang sangat saya syukuri. Kenapa? Karena saya bisa berbicara di depan forum yang sangat terhormat yang diadakan oleh support system kita One Vision. Saya pun merasa bangga karena saya berbicara di depan orang-orang yang komitmen. Bukan hanya orang yang bergabung, tapi orang yang punya keseriusan untuk membangun aset dengan menjalankan dengan cara yang benar, yaitu menggunakan PBO. Dan saya berdoa semoga di CPM berikutnya Anda bukan hanya hadir sendiri, Anda juga bisa mengajak semua tim Anda untuk hadir di event yang maha dahsyat ini. Coba bayangkan kalau duplikasi CPM terjadi di tim Anda. Hari ini Anda sendiri, bulan depan Anda mengajak 2 orang, berikutnya jadi 4, bertambah jadi 8, bertambah 32, maka 10 kali CPM, tim CP Anda ada ribuan orang, sesuai dengan multiply yang sering kita pelajari di OP, Bapak Ibu ya. Oke, dan saya juga bersyukur saya alhamdulillah melalui bisnis Tiansi ini memiliki begitu banyak perubahan. Ya, saya bareng istri saya memulai bisnis ini seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Valen, dari ketidakmampuan secara ekonomi, minder dan sebagainya, alhamdulillah sekarang ada di posisi ini. Nah, saya juga mengucapkan selamat berjuang buat Anda semua karena ternyata bulan ini ada promo yang maha dahsyat ya, promo liburan ya, baik liburan lokal maupun liburan ke luar negeri. Aduh, ini promo bakal boom banget Bapak Ibu, kan kita banyak yang ngerasa bosen ya, gini-gini aja 2 tahun, 3 tahun ini nggak kemana-mana nih. Tiba-tiba Tiansi dengan sangat jenius membuat sebuah program yang keren banget. Pokoknya perkawinan antara Tiansi dan One Vision ini mantap. Oke. Nah, Bapak Ibu, saya izin untuk share PowerPoint-nya. Oke. Nah. Oke, di kesempatan kali ini saya ingin sharing ya, pengalaman dari awal saya membangun usaha ini, terus belajar dari mentor aktif saya, Tri Diamond God Lion Bapak Happy di Bogor, terus juga rutin belajar dari One Vision, menjalankan 773, dan saya sama istri terus belajar ya. Nah, menurut pengalaman saya Bapak Ibu, seseorang, kita, Anda, tim Anda, atau siapapun mengambil keputusan itu karena 2 hal ya. Yang pertama, orang mengambil keputusan karena ketakutan. Ya, karena rasa takut, karena suasana takut. Yang kedua, orang mengambil keputusan karena keberanian. Ya, nah, mengambil keputusan secara psikologi 2 hal ini, rasa takut pun dibagi 2, Bapak Ibu. Orang itu mengambil keputusan dengan dasar rasa takut karena 2 hal. Pertama, takut tidak disukai. Ya. Yang kedua, takut tidak cukup baik. Nah, implementasinya apa?
Implementasinya ada begitu banyak orang ingin sukses, tapi karena takut tidak disukai, takut tidak cukup baik, akhirnya jadi takut untuk action, takut untuk ditolak. Betul? Ayo, siapa yang punya pengalaman seperti ini? Dulu awal-awal saya mengalami, ya. Tapi juga akhirnya berdampak orang yang selalu punya ketakutan, 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 akhirnya juga hidupnya nggak ada perubahan. Ya, saya bersyukur bisa bertemu dengan Anda semua, orang-orang yang sudah mudah-mudahan sudah membuang semua ketakutan Anda, makanya Anda ada di bisnis ini dan Anda komitmen sampai level ini ya. Tapi ada begitu banyak orang pengen sukses tapi punya rasa takut yang tidak mampu dia kelola, ya. Terus apalagi manifestasi dari rasa takut. Karena takut tidak laku, akhirnya apa? Repack. Ayo. Ayo ngacung, siapa yang pernah lihat orang menjalankan Tianxi dengan repack? Itu bukan kreativitas, Bapak Ibu. Bukan. Itu sifat orang yang takut. Takut menawarkan produk dan tidak laku. Akhirnya menggunakan repack. Apalagi over promote. Nah, itu pun sama ciri orang yang takut. Takut orang nggak jadi beli, akhirnya over promote. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu, kalau Anda mengambil keputusan dalam perjalanan hidup Anda, termasuk di bisnis Tianxi, kalau dasarnya rasa takut, akan ada banyak hal yang menghambat Anda. Kalaupun Anda terlihat maju ketimbang orang lain, pasti dengan cara-cara yang tidak benar, ya. Repack lah, undercut lah, itu juga orang penakut. Jadi orang yang repack, orang yang undercut bukan orang yang kreatif, Bapak Ibu, bukan ahli selling online, bukan. Itu orang-orang penakut ya. Karena orang pemberani tanpa repack, tanpa undercut tetap aja bisa melayani pelanggan ya. Oke. Terus takut disuruh jadi pembicara, takut presentasi, akhirnya jadi nggak jadi silver planner, jadi nggak jadi gold planner, ya. Ada yang kedua, yaitu orang yang mengambil keputusan dengan berani, ya. Berani itu dibagi dua, Bapak Ibu, yaitu berani berpikir besar. Nah, ini kan yang sering diajarkan para mentor nih, para upline. Makanya kita di awal disarankan baca buku Berpikir dan Berjiwa Besar, ya. Supaya kita punya keberanian, Bapak Ibu. Kayak berani berpikir besar. Orang yang berani berpikir besar dari mulai awal bergabung pun nggak ada duit tetap aja bergabung. Dia nyari hidup. Gimana caranya? Ya. Terus selanjutnya sudah bergabung. Dia mau take action. Dia take action. Take action aja. Dengan enjoy, dengan santai. Ya. Terus ditolak. Buat dia nggak masalah. itu ketika orang punya keberanian, Bapak Ibu. Yang kedua, berani itu ketika seseorang berani take action. Jadi orang yang punya keberanian akan berani berpikir besar dan berani take action. Ya, akhirnya dua kelompok orang yang mengambil keputusan secara psikologis ini nasibnya akan berbeda. Ya, nasibnya akan berbeda. Oke, nah saya akan bedah bagaimana sih caranya supaya kita punya keberanian untuk berani berpikir besar dan berani take action. Ya, sebelumnya ini saya mau cerita kisah masa lalu saya lah, ya. Sedikit cerita. Jadi saya itu Bapak Ibu tumbuh di keluarga bangkrut. Dan banyak konflik dulunya. Ini bukan mau cerita aib, tapi semoga jadi pelajaran buat kita semua. Jadi karena banyak konflik, akhirnya saya tumbuh menjadi orang yang pemalu gitu ya. Malu, mohon maaf ya, bahkan selalu merasa tidak pantas, pokoknya itu intinya. Ya. Mau sekolah di sekolah terbaik, takut nggak keterima. Bahkan punya kenalan cewek, bisa mohon maaf, perempuan gitu, itu pun nggak berani, Bapak Ibu. Wah, parah. Nah, akhirnya pada satu titik saya punya kesadaran gitu ya, ini hidup susah kalau pemalu ini tidak segera disembuhkan. Tapi gimana caranya gitu ya? Tiba-tiba ada kakak kelas ngajakin bergabung di bisnis ini. Memang karena ada masalah finansial, jadi waktu itu justru saya jadikan alasan.
Kan orang kadang-kadang gara-gara finansial jadi menolak bergabung. Kalau saya justru gara-gara ada masalah finansial kan saya jadi nyari solusi. Ketemulah bisnis ini, dijelaskan bahwa hanya dalam waktu 1, 2, 3 tahun bisa punya income puluhan juta. Oh, mata saya langsung melotot, langsung saya take action. Dan saya belajar keberanian dari mana? Ya dari One Vision, Bapak Ibu. Sekali lagi tepuk tangan ya buat One Vision. Sosok yang pemalu, alhamdulillah ya, sosok yang pemalu, minderan, gara-gara One Vision. Kan di One Vision tuh keren Bapak Ibu. Anda akan terus disarankan baca buku, dengar kaset, ikut pertemuan, terus seperti itu, simultan. Ya, dan akhirnya saya bareng Bu Yunda juga berada di titik ini, ya, bisa keliling dunia, bisa ya punya mobil yang bagus, bisa punya rumah yang bagus. Pokoknya luar biasa. Saya kalau cerita, aduh, sampai hidup saya itu kayak mimpi. Walaupun memang belum sebanyak Pak Luis, Pak Agustri Laksono, Pak Happy, Pak Rudi Emrun, dan para leader director yang lain. Tapi buat saya yang dulunya orang yang nothing, ini sudah luar biasa gitu. Tapi saya terus belajar untuk bertumbuh Bapak Ibu ya. Ini bukan akhir segalanya, saya belajar untuk terus move on. Diamond itu hanya peringkat. Buat saya tetap saya harus jadi XDIR, 5XDIR ya. Oke. Nah, kembali ke topik, bagaimana sih cara kita sukses di bisnis ini ya, yang saya alami Bapak Ibu. Menurut saya ada 3 hal, ada 3 kunci yang dulu saya lakukan hingga hari ini yang membuat saya berubah kehidupan Bapak Ibu. Jadi orang yang nothing menjadi seseorang yang something ya. Nah, 3 hal ini Bapak Ibu, saya lihat banyak orang ada kekeliruan ketika memulai Tiansi. Yaitu apa? Banyak orang ketika memulai bisnis ini bukan berbicara tentang apa yang dia miliki, kelebihan apa yang dia miliki, kebanggaan diri apa yang dia miliki, dan apa impiannya. Justru kebanyakan orang ketika ditawarkan bisnis ini malah melihat orang lain, malah melihat calon prospek, dan bahkan kadang-kadang lebih paham orang lain ketimbang dirinya. Dia lebih memahami kelebihan-kelebihan orang lain ketimbang dirinya. Contoh, baru diajak bergabung langsung dia mikir, siapa yang mau saya ajak bergabung? Si ini nggak mungkin, si ini udah kaya, si ini wah ini si ini sibuk, si ini sudah punya mobil, si ini sudah punya rumah, si ini pikirannya dipenuhi dengan orang lain. Sampai dia lupa dia sendiri maunya apa. Dia punya impian apa. Yang kedua, banyak orang ketika awal memulai usaha ini, yang dipikirin prosesnya. Aduh, nanti gimana caranya? Bagaimana kalau nggak ada yang mau? Saya kan di desa, saya kan di kota yang penuh kemacetan. Di sini tidak ada stokisnya, di sini tidak ada upline, di sini tidak ada pertemuan. Akhirnya dia tumbuh menjadi orang yang minder, takut. Lah kalau orang minder dan takut boro-boro bergabung, Bapak Ibu, bergabung pun pasti prestasinya sulit berkembang. Nah, saya belajar justru ketika saya memulai bisnis ini, saya fokus terhadap diri saya, Bapak Ibu. Alhamdulillah, saya merasa alhamdulillah saya diajak di bisnis ini, saya syukuri itu, dan rasa syukur itu Bapak Ibu, saya afirmasikan setiap malam. Terima kasih Allah, ini adalah jalan terbaik. Tidak mungkin ada orang nawarin ke saya kalau tanpa Engkau izinkan. Sampai detik ini rasa syukur itu setiap malam, Bapak Ibu. Dan saya ajarkan ke anak saya, ajarkan ke istri saya. Ketika rasa syukur saya tancapkan ke dalam diri, timbul yang namanya kebanggaan diri, Bapak Ibu. Jadi yang dulunya orang yang minder, ternyata obatnya cukup satu, Bapak Ibu. Mensyukuri kelebihan yang saya punya. Saya kuliah di kampus yang besar, alhamdulillah, berarti peluang untuk bercerita Tiansi terbuka. Saya punya upline yang aktif, Pak Happy, alhamdulillah, berarti saya bisa bertanya lebih mudah. Saya punya One Vision yang akan membimbing saya, alhamdulillah, berarti saya tidak akan salah jalan. Rasa syukur itu membuat saya berani, Bapak Ibu.
Ya, yuk buat Anda yang selama ini selalu overthinking, mikirin orang, mikirin prospek, mikirin proses. Coba mulai belajar mikirin diri, apa sih kelebihan diri yang bisa Anda banggakan? Anda apakah Anda orangnya rajin? Anda adalah pekerja keras, pemimpi besar, visioner? Hal-hal itu kalau Anda tanamkan ke dalam diri Anda akan menjadi pribadi yang brave, pemberani. Nah, setelah rasa syukur itu muncul, Bapak Ibu, yang saya lakukan yang kedua adalah saya punya goal. Jadi kita tidak hanya cukup dengan bersyukur, mensyukuri. Apalagi sekarang pasca pandemi, Bapak Ibu, kita masih hidup aja ini harus disyukuri. Jadi buat Anda yang sering mengeluh tentang sulitnya membangun bisnis, sulitnya membangun kesuksesan, hello, kita hidup sampai detik ini aja perlu disyukuri. Berapa banyak tetangga kita yang terkena, saudara kita, bahkan rekan kita, sudah tidak ada. Anda masih ada di sini. Anda diberikan rezeki oleh Tuhan, bisnis ini yang akan membuat Anda bisa hidup sehat dan sejahtera. Nah, saya belajar yang kedua yaitu saya harus punya goal, Bapak Ibu. Ya, kalau mau sukses saya harus selalu bangga dengan diri saya, bukan untuk sombong, Bapak Ibu, untuk merasa diri ini patut dihargai. Ya, yang kedua saya harus punya goal. Nah, goal ini beda dengan dream, Bapak Ibu. Kalau dream itu sesuatu gambaran besar masa depan Anda. Goal itu yang sifatnya harian, mingguan, bulanan. Nah ini penting karena begitu banyak orang punya mimpi besar tidak punya goal harian, berapa yang mau diprospek, berapa calon pelanggan yang mau di follow up, berapa calon pelanggan yang mau dicek kesehatan. Ya akhirnya dia merasa bisnisnya nggak kemana-mana. Kenapa? Karena dia sendiri nggak punya goal harian. Apalagi goal mingguan, apalagi goal bulanan. Kan harus punya. Sekarang tutup buku Tiansi aja mingguan. Masa nggak punya goal mingguan? Apa yang bisa dijadikan standar goal? Banyak. Silakan konsultasi ke para mentor Anda. PBO, boleh. Kapan mau CP, kapan mau Royal, Crown, Ambassador, Majesty, dari mulai Majesty 1 sampai 5. Penambahan kaki baru boleh dijadikan goal. Omset, head volume, GVV boleh. PS pribadi, Pak, saya kok PS 1000 terus, pengen deh punya PS 3000, boleh. Ya, atau apapun. Goal pencapaian benda boleh, kapan punya motor, misal, kapan punya bonus 5 juta, kapan punya bonus 10 juta, silahkan Bapak Ibu. Tapi saya menyarankan Bapak Ibu, kalau punya goal sebaiknya PBO. Kenapa? Karena kalau PBO-nya tembus, goal-goal yang lain biasanya ngikut. Ya, oke, selanjutnya setelah Anda bangga terhadap diri Anda punya goal harian, mingguan, dan bulanan. Nah, ini yang penting. Berapa banyak orang yang punya goal, tapi selalu tidak tercapai. Ayo ngacung. Punya goal ini kok nggak tembus. Kemarin live, Pak, pengen banget lolos live. Tapi kok nggak tembus, misal. Promosi Ngapur, kemarin nggak tembus, misal. Kenapa? Nah, masalahnya biasanya karena Anda belum memiliki faktor why yang kuat. Jadi bukan goalnya terlalu besar, makanya Anda tidak nyampe, karena tidak ada goal yang terlalu besar, tidak ada dream yang terlalu besar. Yang ada, goal tersebut tidak punya alasan yang kuat untuk diwujudkan. Ini saya punya analogi menarik dari upline saya, dari Pak Happy, yang namanya pentingnya faktor why. Misal ini hotel, 2 hotel ya, masing-masing 100 lantai. Anda diminta untuk menyeberang dari hotel A ke hotel B. Ayo, siapa yang mau menyeberang di seutas tali? Ada yang mau? Ada yang mau? Ya, resikonya paling mati lah. Ada yang mau? Nggak ada ya? Oke. Gimana kalau Anda berdiri di hotel A, di menara hotel A, dan di menara hotel B, ada orang yang Anda cintai, ada ayah Anda, ada ibu Anda, bahkan mungkin ada anak, suami, atau istri Anda yang mau dilemparkan oleh seorang penjahat jika Anda tidak mau menyeberang. Kira-kira Anda menyeberang apa diam-diam aja? Saya yakin, hakul yakin Anda pasti nyebrang. Tanpa pikir panjang. Apapun Anda lakukan untuk menyelamatkan orang yang Anda cintai. Itulah goal Bapak Ibu. Kenapa goal itu belum terwujud? Mungkin karena goal itu tidak memiliki alasan yang kuat. Anda pengen lolos live. Kenapa? Itu harus ketemu. Karena kalau tidak ketemu faktor why-nya, Anda tidak akan memperjuangkan sampai tuntas, Bapak Ibu.
Saya punya tim yang betul-betul ngejar live, Bapak. Betul-betul, dia bilang demi harga diri, Pak. Bla 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 bla. Akhirnya Bapak Ibu, apa yang dia lakukan? Tutup buku pun dia kejar sampai detik-detik terakhir. Dia jungkir balik selesaikan golnya. Betul, itu orang yang punya faktor why. Tapi berapa banyak orang tidak punya faktor why? Tutup buku masih 3 hari lagi udah give up. Nggak bisa up, susah, repot, sulit. Ya, jadi tidak ada goal yang terlalu besar, tidak ada dream yang terlalu besar, yang ada faktor why-nya kurang kuat. Faktor why-nya kurang kuat. Nah, ketika Anda sudah punya kebanggaan diri, Bapak Ibu, Anda akan pede bertemu dengan setiap orang ketika menjalankan Tiansi. Anda baca buku terus, dengar kaset, ikut pertemuan supaya SDM Anda naik. Ya, itulah kenapa One Vision itu, Bapak Ibu, menyarankan baca buku, dengar kaset, ikut pertemuan itu konsisten. Kenapa? Karena supaya secara SDM Anda naik. Kalau Anda secara SDM Anda naik, Anda punya keberanian untuk take action, tinggal Anda punya goal, dan Anda punya faktor why kenapa goal itu terwujud, Anda akan sukses di Tiansi. Nah, setelah urusan diri sendiri selesai, baru kita mikirin prospek. Baru kita mikirin pelanggan. Baru kita mikirin daftar nama. Baru kita mikirin name list. Ya. Nah, bagaimana caranya? Ya cek siapa dia. Makanya kenapa One Vision menyarankan kita bikin daftar nama dengan SP, skala prioritas, FAST. Ya. Jangan asal garap, Bapak Ibu. Itu dulu saya pernah melakukan itu dan gagal total. Ini saya contohin ya. Kemarin kita nonton final Liga Champion ya. Sebagian dari Anda nonton final Liga Champion. Mohon maaf ya, Liverpool tidak kalah, cuma belum menang. Saya mendukung Madrid nih. Jadi gini, coba Anda lihat apa yang dilakukan pelatih Liverpool, apa yang dilakukan pelatih Real Madrid demi supaya mereka masuk ke final. Apakah mungkin mereka merekrut pemain-pemain dari Rembang misal? Mohon maaf, bukan saya underestimate terhadap kota saya sendiri ya, bukan. Maksud saya, orang yang punya mimpi besar ingin jadi juara dunia, pasti dia akan berpikir dengan siapa dia akan berjuang. Dan pasti dia mencari orang-orang terbaik untuk dia ajak berjuang. Nah, di Tiansi, di One Vision itu diajarkan di buku Starter Pack. Kita di situ diajarkan dengan siapa kita harus berjuang, Bang. Yaitu dengan orang-orang SP tinggi. Kan ada SP tinggi, sedang, rendah. SP rendah itu untuk latihan. Jangan menjalankan bisnis ini malah fokusnya dengan para SP rendah. Karena ketika Anda ingin bermimpi seperti Pak Louis, ingin ngejar omset triliunan, gimana caranya dengan orang yang mindsetnya hanya jutaan, Bapak Ibu? Repot. Ya, SP menengah Anda bisa lakukan setelah Anda berlatih, dan SP tinggi itu yang Anda fokuskan. Pak, saya belum paham cara menggarapnya. Loh, kan ada upline. Edifikasi dong upline, buku, kaset, pertemuan. Kenapa? Karena alat bantulah yang akan membantu Anda, Bapak Ibu nanti. Ya, jadi saya pun belajar. Dulu saya menjalankan Tiansi, siapapun saya garap, Bapak Ibu. Istilahnya orang nongkrong bengong aja saya garap. Tanpa pakai SP-SP-an. Tanpa pakai FAST, tanpa, Bapak. Alhasil, grup saya nggak berkembang. Karena tim saya hanya dihuni orang-orang yang sebetulnya tidak punya standar untuk sukses. Gitu ya. Memang bersyukurnya Bapak Ibu, kita ada One Vision. Semua orang bisa berhasil. Tapi One Vision juga menyarankan kita, fokuslah dengan orang-orang dengan kualitas terbaik. Ya. Dengan orang-orang yang punya kualitas best, dan itu hanya ada di orang-orang FAST-nya SP tinggi. Ya, saya bukan berarti melarang Anda menggarap SP rendah, karena banyak orang juga SP rendah jadi. Tapi alangkah lebih baiknya jika fokus Anda adalah dengan orang-orang yang SP-nya bagus.
Saya belajar dari kasetnya Pak Rizky Kanata yang membangun kelebaran baru. Saya kaget Bapak Ibu. Kenapa ya beliau itu membangun organisasi begitu cepat? Dari beliau santai, karena beliau sudah passive income, tiba-tiba beliau ingin membangun kaki baru dan kakinya jadi 6. Hanya hitungan tahun. Tiba-tiba 5 diamond. Di situ beliau cerita, ada 4 langkah beliau ceritakan. Anda dengerin dulu kasetnya. Membangun kelebaran baru Pak Rizky Kanata. Beliau bilang yang pertama apa, kedua apa, ketiga apa, keempat apa, saya nggak akan bocorkan. Anda harus cari netnya beliau. Tapi Bapak Ibu, kabar baiknya saya mempraktikkan ilmu beliau memang benar. Ketika kita fokus menggarap daftar nama yang bagus, closingnya juga enak, omsetnya juga gede. Jadi bukan hanya kerja capek, tapi kerja capek dan menghasilkan besar. Jadi bukan bukan hanya sekedar take action itu, tapi take action yang menghasilkan. Ya, Pak, apakah kalau kita menggarap SP tinggi terus SP rendah nggak diajak? Oh, nggak gitu. Ketika kita fokus mencari berlian, memang mungkin kita akan menemukan pasir. Tapi ketika kita fokusnya pasir, ya masa iya ketemunya berlian. Ketika kita menggarap SP tinggi sesuai saran One Vision, ya SP rendah pun kadang ada yang bergabung dan nggak masalah. Gali aja daftar namanya, siapa tahu banyak SP tinggi di situ. Ya. Tapi ketika Anda membiasakan hanya SP rendah terus, Anda harus siap membangun bisnis dengan sangat lama. Istilah pemain bola, Anda pengen jadi juara Liga Champion, tapi ngambil pemain dari desa gitu, dari desa saya. Aduh, nendang bola aja belum bener. Lebih baik cari pemain-pemain yang bintang, Bapak Ibu. Penjaga gawangnya bintang, backnya bintang, pemain tengahnya bintang, penyerangnya kualitasnya bintang. Jaminan juaranya ada, ya. Tapi sekali lagi bukan berarti orang SP rendah tidak punya kesempatan untuk sukses. Kenapa? Karena kita ada One Vision. Ya, karena kita ada One Vision. Oke. Nah, setelah kita tahu dan kita pilah-pilah daftar nama yang kita mau garap, apa yang harus kita lakukan? Gali keinginannya orang tersebut. Kalau memang Anda mau menawarkan bisnis, ya Anda gali kebutuhannya orang tersebut. Misal, Bapak, Ibu, sekarang anak usia berapa? Kapan ada rencana untuk menguliahkan anak? Kapan ada rencana untuk misal memberikan hadiah buat istri? Kapan ada rencana untuk membeli rumah? Kapan ada rencana untuk barangkali Bapak punya cicilan hutang mobil dan motor? Boleh nggak saya bantu untuk menemukan solusinya? Kan gitu. Terus gimana caranya? Ya pakai multiply. Jelasin nih Pak, Bapak bergabung sekarang hanya dengan bercerita ke beberapa teman Bapak, ternyata yang bergabung hanya 2 orang misal. Dan itu terduplikasi Pak, ternyata dalam 10 bulan income Bapak bakal minimal 40 juta rupiah. Kalau bro, ini belum bonus penjualan Pak, ini belum bonus-bonus yang lain. Kalau platinum 266 juta. Coba Bapak bayangkan, Bapak bisa bangun rumah loh di bulan ke-10 dari sekarang. Bapak bisa lunasin utang, Bapak bisa bayar mobil misal kalau dia pengen lunasin utang mobil. Atau dia pengen menguliahkan anaknya. Jadi untuk orang yang punya keinginan di bisnis, Anda bisa gali keinginannya. Supaya apa? Supaya Anda bisa memberikan solusi. Solusinya ya pakai multiply-nya One Vision yang ada di Flipchart itu. Nah kalau dia ternyata Anda mau ajak jadi pelanggan, gampang. Buka faktor Y-nya dengan cara apa? Ya dengan cara menjelaskan pentingnya punya itu loh Bapak Ibu, prinsip hidup pencegahan, hidup sehat yang diajarkan oleh Tianxi yang ada di Flipchart. Itu keren banget. Kalau perlu Bapak Ibu punya alat cek kesehatan. Kalau saya, alhamdulillah, dulu nggak punya alat cek kesehatan, ya agak-agak repot gitu loh mau closing orang. Setelah punya alat cek kesehatan, tinggal ngobrol sebentar, dicek kesehatannya, ini masalah ibu, ini masalah bapak, closingnya lebih mudah gitu. Bahkan sekarang kalau closing itu bisa 5 juta. Ya rata-rata 5 juta, Bapak. Saya sering menawarkan paket 1 bulan untuk keluhan kesehatan ya. Paket 1 bulan tuh biasanya isinya
pasti ada penyeimbangnya, pasti ada penguatnya, pasti ada detoksnya gitu. Itu untuk 1 bulan. Dan kalau pakai alat cek kesehatan lebih mudah, Bapak Ibu. Terserah alat cek kesehatannya mau apa aja. Mau TienSlibe, mantap. Mau kuantum, boleh. Mau alat tensi darah juga boleh. Itu alat tensi darah bahkan harganya cuma 150.000 ya, di online banyak lah. Kan Anda jadi tahu tuh orang ini darah rendah atau darah tinggi. Kalau darah rendah pakai produk detoxnya apa? Penguatnya apa, penyeimbangnya apa. Kalau darah tinggi detoxnya apa, penguatnya apa, penyeimbangnya apa. Kalau darahnya normal berarti mencegah, kan gitu. Sama aja, detoxnya apa, penguatnya apa, penyeimbangnya apa. Ya, jadi setelah Anda tahu siapa orang yang mau Anda garap, Anda tahu dia punya anak berapa, misal punya orang tua usianya berapa, lebih baik itu Anda gali keinginannya, apakah di bidang bisnisnya atau di bidang produk. Setelah itu Anda kasih solusi dengan THC. Ya. Nah, Bapak Ibu, dulu karena saya punya masalah dengan pemalu saya, minderan saya, itu masih ke bawah awal-awal di THC. Akhirnya saya jadi mau punya goal itu takut. Dan jalan terwujud karena nggak punya faktor Y. Setelah itu, saya pun menggarap orang-orang sembarangan. Jadi saya juga sering ketemu orang tuh bergabung, kalaupun bergabung belinya pembalut 1, spirulina 1. Aduh, kapan jadi bintang 8-nya gitu. Lama, Bapak Ibu. Ya memang lama akhirnya. Dulu bisnis saya lama berkembang. Saya bergabung 2004, baru menemukan momentum tuh 2014. Itu luar biasa loh, Bapak Ibu. Luar biasa. Kenapa? Karena saya mindernya masih ada. Ya, karena mindernya masih ada, tak membuat gol takut, nggak punya juga alasan membuat gol, yang digarap sembarangan. Akhirnya saya juga nggak tahu kebutuhan dia apa, langsung juga ketemu di jalan langsung sikat, ketemu di jalan langsung sikat. Dan saya pun nggak bisa memberikan solusi yang lebih banyak karena ya yang ditawarkan pun orang yang nggak jelas, Bapak Ibu. Dan ayo, siapa yang sering ketemu dengan prospek yang sering mengatakan mahal? Ayo ngacung. Produknya mahal, bisnisnya mahal. Ayo ngacung. Ayo, pernah ketemu? Ya, saya dulu sering. Kenapa? Ya karena saya menawarkan ke orangnya sebetulnya tidak tepat. Istilahnya saya punya Ferrari, mau ditawarkan ke orang yang motor pun nggak punya, Bapak. Ya paling banter dia bilang Ferrari mahal. Coba saya punya Ferrari terbaru, saya tawarkan misal ke Pak Luis, ke Pak Agustin Laksono, buat beliau-beliau kan, ya elah, harga Ferrari berapa sih buat beliau aja propertinya udah seabrek-abrek gitu, Bapak Ibu. Jadi ketika kita, karena saya sering ketemu orang-orang yang sebetulnya dibilang nggak bagus, Bapak Ibu. Jadi saya terlalu sering bertemu dengan orang-orang yang mengatakan produk ini mahal. Akhirnya lama-lama makin minder lagi. Tapi setelah saya rubah, Bapak Ibu, saya bangun keberanian saya miliki goal, saya miliki faktor Y, saya pilah-pilah daftar nama, hanya orang-orang dari skala SP tinggi. Untuk awal-awal dulu saya dibantu juga sama Pak Happy ya, garap SP tinggi nggak sendiri, Bapak Ibu kan tetap harus dibantu oleh mentor. Sampai 1, 2, 3 kali saya langsung jadi punya keberanian untuk mencoba sendiri. Setelah itu saya jadi menemukan faktor need-nya, saya pakai kuantum, saya juga pakai multiply. Closing-nya itu lebih mudah, Bapak. Ya alhamdulillah saya punya tim baru ini. Bulan lalu baru join ya. Alhamdulillah bulan pertama bisa omsetnya tembusnya gede gitu. Karena saya cerita ini. Karena saya cerita ini. Nah, setelah 2 hal ini Anda kuasai, diri Anda dan prospek Anda, kondisi prospek Anda, baru kita bicara proses. Ayo belajar 773 ya. 773 itu apa ya? 7 langkahnya, how to-nya, 7 kebiasaannya itu yang akan membuat Anda memiliki habit seorang leader. 3 prinsip dasarnya adalah kunci nafas. Kabar baiknya buat Anda yang timnya kecil, kalau Anda memaksimalkan konsultasi, edifikasi, no crosslining, maka tim Anda akan cepat besar. Dan hati-hati buat timnya yang sekarang sudah besar. Ketika tim Anda sudah jarang yang konsultasi, ketika diri Anda sudah jarang konsultasi, ketika diri Anda sudah tidak lagi menjaga crosslining dan sudah tidak melakukan edifikasi, maka grup besar pun akan hilang. Jadi 3 prinsip dasar itu buah si malakama. Buat yang memaksimalkan grupnya jadi besar, buat yang mengabaikan grupnya bisa hancur. Hati-hati Bapak Ibu. 3 prinsip dasar itu pegang. Nah, selanjutnya supaya arahnya benar gimana? Ya pakai PBO. Kerja keras penting.
Kerja cerdas juga penting. Ya, PBO itu kerja cerdas. Dan terakhir, udah tinggal duplikasikan saja. Bantu tim Anda juga punya keberanian, punya kepercayaan diri, ingatkan bahwa dia punya potensi untuk berhasil, ajarkan dia punya goal, ajarkan dia punya faktor why, ajarkan dia cara membuat daftar nama yang benar, ajarkan dia cara menggali kebutuhan prospekan, ajarkan dia cara menemukan solusi dari prospekan, ajarkan dia 773, ajarkan dia pentingnya PBO, ajarkan dia pentingnya duplikasi, maka Anda akan memiliki momentum yang besar, Bapak Ibu. Ya, nah saya punya kisah sebagai penutup. Carl Iller, mungkin ada di antara Anda yang sudah mendengar, ada yang belum. Ini luar biasa, sosok yang saya jadikan inspirasi. Ya, Carl Iller ini berprofesi dulu sebagai karyawan awalnya, setelah itu tabungannya dipakai untuk membangun sebuah bisnis. Bisnis pertama, bisnis percetakan. Ya, terus hasil dari bisnis ini, bisnisnya dia jual, dia bangun bisnis baru, makin berkembang, dijual lagi, membangun bisnis baru makin berkembang, dan selama 40 tahun beliau menjadi seorang pebisnis, Bapak Ibu, sampai dia punya harta 7 triliun. Wow, 40 tahun punya harta 7 triliun, Bapak Ibu. Dan kabar baiknya, di usia 62 tahun, semua harta beliau hilang karena kesalahan mengelola sebuah bisnis. Bukan hanya hartanya hilang, utang pun ada. Total hutangnya saja 1,4 triliun. Jadi kalau di total 8,4 triliun. Coba Anda bayangkan, seorang kakek-kakek lah ya, 62 tahun, kehilangan harta begitu besar, bahkan harus menanggung hutang. Saya yakin orang-orang yang biasa akan menganggap hidupnya sudah berakhir, Bapak Ibu. Tapi beda dengan Carl Iller. Ketika ditanya, apa yang akan Anda lakukan dalam kondisi seperti ini? Carl Iller menjawab dengan luar biasa. Saya tidak akan mencari profesi baru. Saya akan mengulangi kisah sukses saya. Saya akan mengingat apa saja yang dulu saya lakukan sampai saya menjadi seorang yang sukses dengan cara yang lebih baik. Saya akan melakukan apapun yang membuat saya dulu pernah sukses dengan cara yang lebih baik. Dan terbukti hanya dalam waktu 7 tahun saja, hartanya berbalik kembali, bahkan ratusan kali lipat. Bahkan ratusan kali lipat, hanya dalam waktu 7 tahun, bisa mengalahkan perjuangan dia yang dulu 40 tahun. Bahkan hasilnya berkali-kali lipat. Nah, kisah Carl Iller ini semoga memotivasi kita semua. Untuk Anda yang baru berjuang di bisnis ini, perjalanan bisnis ini panjang. Anda gaspol, Anda ketemu momentum, Anda akan boom naik. Tapi mungkin suatu saat Anda akan mengalami yang namanya tantangan. Ya, untuk Anda yang sekarang sedang dalam tantangan. Dulu Anda pernah boom, Anda pernah PBO-nya gede, grupnya besar, omsetnya besar, bonusnya besar. Dan sekarang Anda sedang jatuh, bahkan di titik terendah dalam hidup Anda. Percayalah Bapak Ibu, para pemimpin kita di One Vision, Pak Happy, Pak Louis, Pak Agusti Laksono, Pak Naga Sugara, Pak Rizky Kanata, semua para director mengalami masa itu. Tapi beliau tidak meninggalkan bisnis ini. Beliau mengulangi semua prosesnya dengan cara yang lebih baik. Buat Anda yang kemarin jatuh gara-gara berbagai badai yang terjadi, yuk ingat-ingat lagi, dulu gede kenapa? Dulu bisa gede kenapa? Dulu bisa jadi bintang 8 kenapa? Dulu bisa jadi bintang 7 kenapa? Dulu bisa dapat reward kenapa? Dulu bonus bisa besar kenapa? Ingat-ingat itu, lakukan lagi dengan cara yang lebih baik. Kalau dulu gede gara-gara kerja keras, kerja lebih keras. Terus ambruk gara-gara repack, tinggalkan. Ambruk gara-gara undercut, tinggalkan. Kerja kerasnya ambil, antusiasnya ambil, yang jeleknya tinggalin. Ya, kembali melakukan hal yang sama dengan cara yang lebih baik. Ya,
Saya juga pernah terpuruk, Bapak Ibu. Saya dengan Bu Yunda juga pernah di dalam kondisi bisnis yang tidak sehat. Cuma saya mengingat-ingat lagi, oh saya pernah dapat reward kok, saya pernah naik peringkat kok, saya pernah punya bonus besar kok. Saya akan melakukan lagi semua caranya dengan cara yang lebih baik. Daripada saya mencari profesi lain harus dari nol lagi, daripada saya keluar dari jalur, di jalur baru yang nggak jelas limbahnya, nggak jelas ujungnya, mending saya melanjutkan perjuangan di sini karena saya masih punya One Vision, saya punya Tiansi, saya punya Pak Happy, saya punya Pak Luis, saya punya Pak Agusti Laksono, saya punya Pak Rudi Enur. Di sini semuanya sudah ada. Saya tinggal kembali ke track dengan cara yang lebih baik. Oke Bapak Ibu, saya kira sharing dari saya cukup. Semoga jadi inspirasi buat Anda semua di seluruh Indonesia bahkan luar negeri. Sekali lagi ini sharing, tidak boleh langsung Anda praktek. Tetap harus konsultasi ke para upline aktif Anda karena beliaulah yang paling tahu kondisi bisnis Anda. Ya, terima kasih sekali lagi sudah menyimak sharing dari saya. Terima kasih untuk One Vision, terima kasih untuk Tiansi, dan terima kasih untuk Anda semua. Saya kembalikan ke MC, saya Dede Abdul Khair dari Rembang dan Ibu Yunda, menitipkan salam semangat untuk Anda semua. Sampai jumpa di panggung kesuksesan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.